di sekitar kami ya Bapa. Tapi kami mau fokus Tuhan hanya kepadamu ya Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami mau berserah ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa ya Bapa. Yang sanggup memberikan Tuhan setiap Tuhan, membalikan setiap keadaan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, kami mau berserah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Kau Allah kami berkuasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk memberi
Bapa, terima kasih Bapa untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kalau kami bisa belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, hati kami terbuka Tuhan, mengizinkan Engkau berkarya. Roh Kudus memberikan hikmat dan pengertian untuk kami menerima, untuk kami mengerti Tuhan. Kami tidak hanya menjadi orang yang mendengar, tapi kami mau menjadi orang yang melakukan kebenaran firman-Mu. Pakai kehidupan setiap kami Tuhan untuk membawa transformasi di dalam kehidupan orang lain Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saya mulai dengan apa itu kepemimpinan. Saudara, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memimpin, untuk membawa pengaruh, untuk membawa perubahan. Baik bagi satu orang, baik bagi satu kelompok ataupun di dalam seluruh organisasi. Secara sederhana saya ingin membedakan ada dua macam kepemimpinan. Satunya adalah kepemimpinan secara umum atau sekuler, dan satu lagi adalah kepemimpinan secara alkitabiah. Kepemimpinan secara umum berkaitan dengan kuasa atau power. Jadi kalau di dalam kepemimpinan secara umum, seorang pemimpin itu punya kuasa untuk mengatur segala sesuatu. Dia berkuasa untuk memberi perintah kepada anak-anak yang di bawahnya. Dia memegang kontrol, dia memegang kendali kepemimpinan, dan dia juga pengambil keputusan. Nah, saudara, sedangkan kepemimpinan secara alkitabiah, seorang pemimpin ini fokus dengan kehidupan orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin ini fokus melihat kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya. Terlihat dari teladan bagaimana dia memimpin di dalam tindakan ketika dia melayani orang lain. Nah, ada perbedaan antara kepemimpinan secara umum dan kepemimpinan secara alkitabiah. Perbedaannya adalah terletak dalam integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah melakukan apa yang benar di dalam setiap pemikiran kita, di dalam setiap keputusan ataupun tindakan kita, sekalipun tidak ada orang lain yang melihat. Beda antara kepemimpinan secara umum dan kepemimpinan secara alkitabiah adalah terletak dalam integritas. Yesus adalah pemimpin pelayan, yaitu seorang pemimpin yang memiliki hati seorang pelayan, hati hamba. Yesuslah yang mengawali pelayanan. Pelayanan Yesus itu adalah pelayanan perkara-perkara yang ilahi, perkara yang kekal. Dan pelayanan adalah teladan Yesus bagi setiap kita. Kalau pemimpin secara umum, biasa mereka menggunakan kekuasaan untuk mereka bertindak semaunya terhadap orang-orang yang di bawahan. Mereka menguasai orang-orang yang lebih rendah, dan mereka biasa lebih banyak menuntut dari orang-orang yang di bawahnya, dan mereka lebih suka untuk dilayani. Berbeda dengan pelayanan dengan kepemimpinan Yesus sendiri. Yesus adalah anak Allah. Yesus punya otoritas dan kuasa yang tertinggi. Namun, Yesus fokus kepada kebutuhan orang-orang yang ada yang di dalam pimpinan Yesus. Kebutuhan orang-orang lain.
Yesus adalah anak Allah, punya kuasa dan otoritas tertinggi. Namun kita tahu bahwa ketika Yesus datang ke dunia, Yesus mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba dia melayani orang-orang di sekitarnya. Dia memenuhi setiap kebutuhan mereka. Dan bukan hanya dia melayani, tapi kita tahu bahwa dia rela untuk memberikan nyawanya bagi setiap kita. Itulah teladan seorang pemimpin. Kenneth Blanchard mengatakan bahwa kunci dari kepemimpinan yang sukses, kunci dari kepemimpinan yang berhasil adalah pengaruh, bukan wewenang. Pengaruh di sini berbicara tentang keteladanan hidup, bahwa seorang pemimpin yang sukses itu memberikan teladan hidup, keteladanan hidupnya. Apa keteladanan hidupnya? Yaitu bahwa pemimpin itu menjadi berkat bagi orang-orang yang dia pimpin. Pemimpin itu memberikan teladan yang baik bagi orang-orang yang dia pimpin. Pemimpin itu menjadi panutan, menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang dia pimpin. Dia menjadi panutan bagi setiap orang. Sama seperti Yesus memimpin, dia memberikan teladan yang luar biasa ketika dia memimpin orang-orang yang dipimpinnya. Dia memberikan teladan yang luar biasa. Kita akan melihat pengaruh kepemimpinan Yesus adalah teladan. Yesus mengajar, Yesus memberikan teladan. Yesus memenuhi kebutuhan orang-orang yang dia pimpin. Yesus juga memberikan perintah-perintah. Yesus juga memberikan aturan-aturan. Namun cara Yesus memimpin adalah lebih daripada kata-kata yang dia pakai. Yesus sendiri memiliki hikmat. Yesus sendiri memiliki otoritas Allah di dalam hidupnya. Dan Yesus sendiri memberikan teladan. Dia bukan hanya sekedar orang yang mengajar, tetapi dia juga memberikan teladan dari apa yang dia ajarkan. Pagi hari ini kita ingin belajar tentang 3 teladan dari kepemimpinan Yesus. Yang pertama yaitu melayani dan bukan dilayani. Yang kedua sikap hati bukan posisi. Yang ketiga adalah mengasihi untuk melayani. Amin. Yesus melayani dan bukan dilayani. Tidak ada orang yang suka menjadi pelayan, setuju? Setiap kita pada umumnya kita lebih cenderung untuk menjadi pemimpin ketimbang pelayan. Itu very logik sekali ya. Di mana-mana orang lebih suka memimpin daripada melayani. Ingat anak-anak Zebedeus. Ketika itu Yesus memberitakan kepada para muridnya tentang kalau sebentar lagi Yesus akan mengalami kesengsaraan. Yesus akan mengalami penderitaan. Murid-murid Yesus yang mendengar semestinya mereka merasa sedih kan. Mereka semestinya tenggang rasa sama Yesus. Mereka mestinya memberikan Yesus kekuatan. Tetapi apa yang kita lihat? Bahwa anak-anak Zebedeus, murid-murid Yesus, malah memikirkan kedudukan mereka. Mereka meminta satu orang kedudukan untuk duduk di sebelah kiri Yesus, satu orang untuk duduk di sebelah kanan. Nah, kita belajar bahwa secara logik setiap orang itu lebih suka untuk menjadi pemimpin dan nggak ada yang mau jadi pelayan. Padahal menjadi hamba atau menjadi pelayan itu nggak berarti bahwa kita itu ada di kelas bawahan, kita itu orang rendahan. Tidak seperti itu. Karena kita tahu bahwa pelayanan atau melayani itu adalah teladan Yesus. Yang barusan kita bahas bahwa pelayanan itu adalah teladan Yesus. Tapi di dalam kehidupan nyata, orang-orang tidak suka untuk melayani. Karena mereka berpikir, melayani itulah kelas rendah lah, orang-orang susah, kelas bawahan gitu. Tidak seperti itu. Pelayanan adalah teladan Yesus. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Kita melihat bahwa Yesus sendiri adalah teladan bagi kita. Seorang pemimpin yang melayani. Saudara, Yesus adalah anak Allah, punya otoritas tertinggi. Namun ketika Yesus datang ke dunia, Yesus datang di dalam kandang binatang yang hina. Yesus ditaruh di tempat keluarga yang hina, orang yang sederhana. Seorang tukang kayu dan Yesus menjadi besar sebagai anak tukang kayu. Ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia melayani orang-orang yang sederhana. Bahkan murid-murid Yesus bukan orang-orang kelas atasan, semua sederhana. Orang-orang pemungut cukai, orang-orang penjala ikan, orang-orang berdosa, orang-orang yang dianggap rendah, orang-orang yang dianggap remeh. Namun lihat, Yesus yang adalah anak Allah,
punya otoritas yang tertinggi, punya kuasa yang tertinggi. Dia turun ke dunia, dia menjadi hamba dan melayani orang-orang yang biasa, melayani orang-orang yang sederhana. Sebelum Yesus ditangkap, Yesus membasuh kaki para murid-murid Yesus. Yesus datang kepada muridnya satu persatu dan Yesus mulai jongkok dan membasuh kaki mereka. Kita melihat satu persatu. Ketika Yesus menjumpai Yudas, Yesus tidak melewati Yudas. Yesus tetap merendahkan dirinya dan mencuci kaki Yudas. Padahal Yesus tahu sebentar lagi Yudas itu akan mengkhianati dia. Yesus memberikan kita teladan yang luar biasa di dalam pelayanan. Yesus melayani siapa saja tanpa memandang bulu. Orang-orang yang Yesus layani adalah kalangan bawah sampai kalangan atas. Yesus melayani orang-orang yang baik, bahkan orang-orang yang buruk, orang-orang yang punya niat jahat terhadap dirinya. Namun Yesus melayani mereka. Saudara, ini yang kita belajar bahwa ukuran keberhasilan seorang pemimpin tidaklah tergantung berapa banyak murid yang kamu punya, berapa banyak jemaat yang kamu punya. Tidak juga tergantung kepada apakah respon mereka itu baik atau respon mereka itu tidak baik. Tapi ukuran keberhasilan seorang pemimpin adalah bagaimana pemimpin ini tetap rela, pemimpin ini tetap taat untuk melayani siapapun yang dia layani, apapun respon mereka, apakah respon mereka baik atau respon mereka buruk. Ukuran keberhasilan seorang pemimpin, ia tetap rela dan tetap taat untuk melayani. Demikian kita belajar dari teladan Yesus yang pertama. Sebagai pemimpin, kita melayani, merendahkan diri, dan bukan dilayani. Yang kedua, sikap hati, bukan posisi. Saudara, Tuhan ingin kita memimpin dengan cara melayani dan dalam kerendahan hati. Robert Greenleaf berkata seperti ini, kunci untuk menjadi pemimpin yang besar itu harus dimulai dari pemimpin pelayan. Dengan kata lain Robert berkata, kalau kita mau menjadi pemimpin yang sukses, kalau kita mau menjadi pemimpin yang berhasil dan menjadi besar, kita harus memulainya dengan menjadi pemimpin pelayan, yaitu seorang pemimpin yang melayani sebagaimana pelayan melayani. Saya percaya bahwa apa yang dimaksud dengan Robert sendiri di sini adalah bukan berbicara tentang posisi sebagai pelayan, tetapi sikap hati sebagai pelayan. Yaitu kerendahan hati seorang pelayan ketika melayani. Ini tidak berarti bahwa kalau kita mau menjadi pemimpin yang sukses, kita mau menjadi pemimpin yang besar, kita harus bekerja dulu menjadi pelayan. Bukan seperti itu. Tetapi saya percaya bahwa Robert mengatakan, kalau kamu ingin menjadi pemimpin yang besar, kamu harus melayani sebagaimana seorang pelayan itu melayani. Kita melihat kalau di mana-mana seorang yang namanya pelayan, mereka pasti sopan, mereka pasti rendah hati. Namun sekalipun tidak semua pelayan rendah hati juga. Karena ada pelayan juga yang sombong, yang kurang ajar ya. Tapi saya percaya bahwa jikalau kita ingin menjadi pemimpin yang besar, kita harus belajar untuk melayani dengan segala kerendahan hati. Seperti seorang pelayan itu melayani. Apakah salah punya keinginan untuk menjadi pemimpin yang besar? Salah enggak? Enggak salah. Punya keinginan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi bos, untuk menjadi director mungkin, punya usaha sendiri, itu baik sekali. Bahkan kita sebagai orang tua, kita selalu mendorong anak-anak kita, ayo punya impian yang besar, punya cita-cita yang besar gitu ya. Nah, punya keinginan untuk menjadi besar, untuk kita sukses, untuk kita menjadi pemimpin itu sangat baik. Namun ini yang Yesus ingin mengajar kita. Kalau satu saat kita menjadi pemimpin yang berhasil kelak, kita tidak melayani sebagaimana pemimpin dunia ini melayani. Yang pemimpin di dunia, kepemimpinan umum, mereka bertindak semaunya terhadap orang-orang yang dipimpin. Mereka menuntut banyak hal dan mereka maunya dilayani. Tuhan bilang, waktu kamu menjadi seorang pemimpin yang besar, kamu tidak memimpin dengan cara mereka memimpin. Tapi kamu memimpin dengan cara melayani dengan rendah hati. Karena yang terpenting bukanlah apa yang kita lakukan
di dalam kita melayani atau kita memimpin. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana sikap hati kita waktu kita melayani. Bagaimana sikap hati kita penuh dengan segala kerendahan hati, kita memimpin banyak orang, kita melayani banyak orang. Di dalam Yohanes 13 ayat 13 sampai 17 saya bacakan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka kalau kamu tahu semuanya ini, kamu akan berbahagia jikalau kamu melakukannya. Amin. Yesus memberikan teladan kepada murid-muridnya. Ini loh pelayanan. Ketika aku membasuh kakimu, melayani dan meneruskan pelayanan ini. Melayani dengan segala kerendahan hati, melayani Tuhan dan sesama. Itu yang Yesus sampaikan. Agar murid-murid meneruskan pelayanan yang penuh dengan kerendahan hati ini. Melayani Tuhan dan sesama. Tanpa memperhitungkan. Statusku kan bukan status rendahan. Posisiku kan tinggi. Kedudukan sosialku kan aku orang kaya. Tuhan Yesus memberitahukan kita melayani. Tanpa memperhitungkan statusmu siapa, posisimu apa, kedudukan sosialmu apa. Melayani dengan segala kerendahan hati. Yesus berkata, kamu akan berbahagia kalau kamu melayani dengan segala kerendahan hati. Karena kamu tahu, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang rendah hati akan ditinggikan. Hikmat ada pada orang-orang yang rendah hati. Kerendahan hati itu akan mendahului kehormatan. Dan Tuhan, kalau kita melayani dengan segala kerendahan hati itu akan menuntun kita pada posisi yang lebih tinggi, kepada kepercayaan yang lebih besar. Amin. Jadi kita mengerti bahwa kita harus melayani dengan segala kerendahan hati. Sekarang mungkin kita bertanya, bagaimana supaya kita tuh punya kerendahan hati? Saudara, Tuhan sering memakai kesulitan-kesulitan kita. Tuhan sering memakai tantangan-tantangan yang ada, pergumulan hidup kita, itu untuk membentuk hati kita, supaya dari situ terbentuk kerendahan hati. Waktu kita memiliki kerendahan hati, kita akan menerima setiap proses kesulitan di hidup kita, tantangan yang ada, dengan tetap percaya Tuhan itu baik. Tidak menyalahkan Tuhan dalam setiap masalah kita. Waktu kita punya kerendahan hati, kita tidak menjadi orang yang sombong ketika kita berhasil melewati tantangan yang ada. Memang butuh waktu untuk hati ini dibentuk memiliki kerendahan hati. Contohnya Musa. Musa harus memimpin kambing domba mertuanya selama 40 tahun. Sebelum Musa itu menjadi pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita bisa bayangkan. Memimpin bukan memimpin manusia ya. Memimpin kambing domba yang tidak punya nama, yang tidak bisa ngomong. Kita bisa bayangkan betapa frustasi kalau kita menggiring kambing-kambing. Nanti ada yang mau lari ke sana, nanti ada yang lari ke sini. Dalam kurun waktu 40 tahun, Tuhan mengajarkan Musa tentang kesabaran, tentang kesetiaan, tentang ketaatan. Hingga pada akhirnya, Tuhan memakai Musa menjadi pemimpin besar, membawa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Bagaimana dengan Yusuf? Yusuf menjadi hamba di rumah Potifar. Yusuf menjadi tangan kanan orang yang dipercaya, orang yang belajar untuk mengatur bukan hanya harta benda milik Potifar, tetapi juga seisi rumah Potifar. Yusuf belajar untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Bahkan ketika bosnya tidak ada di rumah, Yusuf di situ diuji kesetiaan Yusuf, ketaatan Yusuf. Yusuf pada akhirnya dipakai Tuhan
menjadi orang kedua Firaun untuk mengatur persediaan makanan ketika Mesir mengalami kelaparan yang hebat. Kalau saat ini kita sedang bergumul, kita sedang menghadapi tantangan, kita sedang menghadapi mungkin ujian, izinkan Tuhan juga membentuk hati kita. Karena lewati setiap tantangan yang ada, kesulitan, kebutuhan, di situ hati kita dibentuk. Tuhan membentuk hati kita untuk mempersiapkan kita, memiliki kerendahan hati, untuk kita bisa menjadi pemimpin yang membawa pengaruh, pemimpin yang punya teladan di dalam kehidupan anak-anak kita, di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan pekerjaan kita, bagi orang-orang yang bekerja dengan kita, bekerja sama, di dalam kehidupan teman-teman. Biarlah kita melayani, memimpin dengan segala kerendahan hati. Tuhan harus membentuk hati kita supaya Tuhan mempersiapkan kita menjadi pemimpin yang memberkati banyak orang. Yang ketiga, melayani. Saudara, Petrus dan semua murid-murid Yesus itu sangat dekat dengan Yesus. Kemana Yesus pergi, mereka ada bersama dengan Yesus. Dan mereka melayani bersama dengan Yesus. Mereka berpikir mereka sangat mengasihi Tuhan. Mereka berpikir karena mereka sangat dekat tiap hari bersama Yesus. Yesus kemana mereka ikut. Mereka pikir mereka sangat mengasihi Tuhan selama ini. Namun dalam satu bagian firman Tuhan, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalian semua akan tergoncang imanmu sebentar lagi. Petrus berkata, Tuhan, biarpun semua ini tergoncang imannya, sekali-kali aku tidak akan tergoncang. Kemudian Petrus berkata kepada Yesus, sekalipun aku harus mati bersama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid juga berkata demikian. Semua murid mengatakan bahwa mereka mengasihi Tuhan. Mereka tidak akan menyangkal Tuhan. Saudara, namun kita tahu pada akhirnya bahwa Petrus yang selalu dekat dengan Yesus, yang selalu ada di mana Yesus ada, yang selalu bersama Yesus kemana Yesus pergi melayani. Petrus menyangkal Yesus. Ketika Yesus ditangkap, diadili, Petrus berkata, aku tidak mengenal dia. Murid yang berpikir selama ini mereka mengasihi Tuhan, Petrus menyangkal Tuhan. Yudas, murid Yesus. Yudas diberi kepercayaan untuk mengatur keuangan grup. Namun pada akhirnya Yudaslah yang mengkhianati Yesus dan menjual Yesus 30 keping uang perak. Semua murid Yesus yang lain, mereka berserak dan melarikan diri ketika Yesus ditangkap dan diadili. Tidak ada seorang pun yang bersama dengan Yesus. Mereka mengatakan mereka mengasihi Yesus, namun pada akhirnya mereka juga gagal. Petrus sangat putus asa dan kecewa dengan segala sesuatunya dengan dirinya sendiri. Sebab itu Petrus kembali ingin menangkap ikan dan semua teman-temannya ikut dengan dia. Sampai Yesus datang kepada mereka dan sarapan bersama dengan mereka. Saya bacakan diambil dari Yohanes 21 ayat 15. Setelah sarapan Yesus berkata kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lebih daripada mereka ini, jawab Petrus kepadanya. Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepada Petrus kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, teladan yang ketiga yang kita belajar. Mengasihi Tuhan itu harus menjadi dasar atau fondasi bagi setiap kita, bagi setiap pemimpin
untuk kita tetap melayani, untuk kita tetap membimbing orang lain, untuk kita tetap menggembalakan, untuk kita tetap menjadi teladan di dalam kehidupan orang lain. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang kepada Petrus dan memberikan dorongan Petrus. Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Hanya mengasihi Tuhan, kita bisa tetap melayani. Hanya dengan mengasihi Tuhan, kita akan tetap untuk membimbing. Hanya dengan mengasihi tetap Tuhan, kita akan tetap mampu untuk menggembalakan domba-domba. Menggembalakan orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Dan kita lihat pada akhirnya bagaimana Tuhan memakai kehidupan Petrus itu luar biasa di dalam pelayanannya. Sampai Petrus sendiri juga mati karena mengabarkan Injil. Sebagai seorang pemimpin di dalam hidup kita, baik kita sebagai orang tua, kita sebagai bos, kita sebagai sahabat yang memimpin orang lain, kita pasti diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan kesulitan juga. Sama seperti Petrus, kita juga mungkin mengalami kekecewaan. Kita gagal di dalam melakukan tugas kita. Kita mengalami sakit hati. Ada kalanya kita tersinggung, ada kalanya kita merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang kita pimpin. Ada kalanya kita merasa dilupakan, ada kalanya kita merasa kecewa, sudah dilayani, mereka tidak membalas apa yang kita korbankan, apa yang kita berikan. Sebagai pemimpin pasti kita mengalami semuanya ini. Namun pagi hari ini ketika kita belajar tentang teladan kepemimpinan Yesus, kita belajar Tuhan mengencourage setiap kita. Hanya mengasihi Tuhan. Hanya mengasihi Tuhan. Waktu kita kembali mengasihi Tuhan, kita tidak akan menjadi orang yang cepat putus asa di dalam pergumulan kita. Hanya dengan kembali mengasihi Tuhan, kita akan tetap bertahan, kita tidak akan mengundurkan diri. Kita akan tetap rela untuk melakukan tugas dan pelayanan kita. Hanya dengan mengasihi Tuhan, kita akan mampu seperti Petrus tetap menggembalakan orang-orang yang Tuhan percaya di dalam hidup kita. Apa itu mengasihi Tuhan? Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan belajar untuk melakukan setiap perintah Tuhan dan memegang perintah Tuhan, melakukannya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Waktu kita sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan di dalam pelayanan kita, di dalam kepemimpinan kita, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menguatkan kita lagi. Tuhan akan menghibur kita di saat kita putus asa maupun kecewa. Tuhan akan menopang kita sehingga kita akan terus kuat di dalam pelayanan kita, di dalam kepemimpinan kita. Saudara, saya ada di bagian penutup. Saya merenung. Saya berpikir Tuhan Yesus melayani. Tuhan Yesus menjadi pemimpin itu dalam kurun waktu yang sangat singkat. Kurang lebih 3,5 tahun. Namun kita melihat bagaimana pengaruh kepemimpinan Yesus itu di dalam kehidupan setiap kita. Bukan hanya di dalam kehidupan para murid, di dalam kehidupan orang banyak, di dalam kehidupan saya dan saudara hari ini. Kalau kehidupan kita terus mengalami perubahan yang baik, itu karena teladan kepemimpinan Yesus. Dan kita percaya bahwa teladan kepemimpinan Yesus ini terus akan mengubah kehidupan banyak orang dan akan terus berkarya. Semakin banyak orang akan mengenal Tuhan. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang hatinya terus akan dijamah, mengalami transformasi, perubahan yang luar biasa. Saudara, ini yang saya belajar, bahwa keberhasilan seorang pemimpin itu tidak tergantung berapa lamanya ia memimpin. Namun bergantung pada berapa besar pengaruh yang ia bawa dalam hidup orang-orang yang ia pimpin, yang mengubah kehidupan mereka. Yesus dalam kurun waktu yang singkat membawa transformasi yang luar biasa di dalam dunia kita, di dalam dunia ini. Tidak perlu cukup waktu yang panjang. Yang paling penting adalah bagaimana pengaruh dari teladan Yesus. Selama 3,5 tahun, waktu yang sangat singkat, tetapi dampaknya yang sungguh luar biasa. Ada beberapa teladan sederhana yang mungkin dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk memperdulikan kebutuhan orang lain daripada
kepentingan kita sendiri. Jujur, seringkali di dalam pelayanan ketika kita harus melayani, kalau melayani itu nyaman buat kita, menguntungkan, mungkin kita melayani orang yang kita kenal baik, habis pelayanan kita tahu kita akan makan siang bareng. Nah itu sangat menyenangkan kan, comfortable gitu. Menguntungkan kita, nah kita akan melayani. Tapi jujur, waktu kita harus melayani sesuatu yang tidak nyaman bagi kita. Melayani tempat yang jauh, melayani orang yang tidak kita kenal, melayani orang yang banyak masalah. Itu seringkali kita mencari alasan untuk tidak melayani. Namun kita belajar, Tuhan Yesus selalu melihat kebutuhan orang lain lebih daripada kepentingan dia sendiri. Tuhan Yesus selalu mengorbankan dirinya untuk melayani lebih dulu. Melayani lebih dulu. Kita lihat seringkali Tuhan Yesus kelaparan. Seringkali dia tidak cukup waktu untuk makan. Yang terpenting bagi Tuhan, melayani kebutuhan orang lain lebih dulu. Tanpa mendahulukan kebutuhanku, kepentinganku, kenyamananku. Kita belajar menempatkan diri kita sebagai hamba yang melayani. Dengan kasih dan kerendahan hati. Tidak memakai posisi kita. Mentang-mentang kita bos, mentang-mentang kita pimpinan, kita akan memperlakukan orang lain seenaknya. Tidak seperti itu. Sama seperti Yesus. Yesus sendiri adalah contoh yang luar biasa. Sekalipun Yesus punya kuasa dan otoritas tertinggi, namun dia melayani orang-orang. Bahkan dia berkorban sampai mati di kayu salib. Kita belajar menjadi teladan bagi orang-orang yang kita pimpin. Bagi anak-anak kita, bagi teman-teman, bagi para pekerja-pekerja kita, pembantu-pembantu kita. Kita menjadi teladan yang baik di mana mereka melihat teladan kehidupan kita. Kita menyatakan apa yang benar di dalam hidup mereka. Kita juga mengencourage mereka untuk mereka melakukan apa yang benar. Dengan tidak menuntut, kamu harus melakukan seperti aku. Kamu harus seperti ini, kamu harus melakukan seperti itu. Tidak seperti itu, tetapi kita hanya menjadi teladan yang benar. Memberitakan apa yang benar, menyatakan apa yang benar, menuntun mereka melakukan kebenaran. Ketika semua orang memojokkan perempuan berzina, semua orang ingin melempari batu. Apa yang Yesus buat? Yesus tidak mempersalahkan, Yesus tidak memojokkan kesalahan dia. Namun Yesus mengampuni. Yesus cuma berkata, jangan ulangi lagi. Jangan lakukan kesalahan yang sama. Lakukan apa yang benar. Menjadi teladan, menyatakan kebenaran. Kita belajar untuk menjadi teman yang baik terhadap orang-orang yang kita pimpin. Kita tidak bersikap sebagai pemimpin yang memerintah, diktator. Tetapi kita belajar terhadap anak, terhadap teman. Kita belajar untuk memberikan mereka kebebasan untuk mereka juga punya ide. Untuk mereka juga memiliki pertimbangan-pertimbangan yang mereka punya. Sama seperti ketika Tuhan Yesus itu menuntun seorang muda yang bertanya kepada Yesus tentang bagaimana caranya untuk mencapai kehidupan yang kekal. Yesus hanya memberitakan kebenaran. Yesus hanya menuntun dia, tanpa memaksa dia harus seperti ini, harus seperti itu. Yesus hanya memimpin, Yesus hanya menuntun, tidak memaksa. Dan mengizinkan dia untuk menentukan pilihannya, menentukan jalan hidupnya. Kita belajar untuk menerima dan mengasihi orang-orang lain apa adanya mereka. Dengan segala keterbatasan, dengan segala kelebihan, dengan segala antiknya dia ataupun uniknya dia. Kita belajar menerima sebagaimana Tuhan juga menerima kita. Kita penuh dengan kekurangan, kita juga punya antiknya sendiri mungkin, kita punya uniknya sendiri. Tetapi Tuhan selalu menerima kita dan tidak pernah menolak kita. Tuhan mengasihi kita sebagaimana apa adanya kita. Saudara, akhirnya dimanapun kita diposisikan untuk kita memimpin, menjadi pemimpin. Baik kita sebagai orang tua, kita menjadi pemimpin di dalam kehidupan anak-anak kita, maupun kita sebagai pimpinan, kita punya anak-anak pekerja, kita sebagai sahabat, kita memimpin hidup teman-teman kita. Pada pagi hari ini biarlah kita menerima dan kita belajar dari teladan Tuhan Yesus sendiri. Teladan seorang pemimpin yang memiliki hati seorang hamba. 3 hal yang kita pelajari pada pagi hari ini, bahwa kita mau melayani, bukan untuk dilayani. Kita mau melayani siapapun mereka, apapun respon mereka, apapun balasan mereka. Kita mau tetap melayani dengan segala kerendahan hati. Dan kita mau tetap mengasihi Tuhan untuk kita bisa tetap
terus melayani, untuk kita bisa tetap terus memimpin, untuk kita bisa tetap terus menjadi teladan yang baik, untuk kita tetap membawa pengaruh di dalam kehidupan orang-orang yang kita pimpin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Cahaya kemuliaan-Mu sinari langkah-langkahku. Yesus, Kau selalu ada di sampingku. Firman-Mu selalu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadikan ku tentara